Kita ketemu lagi untuk sesi bedah sumber kita. Anda udah ngirimin satu video yang, wah menarik banget ini dari kanal YouTube Kironggojati. Judulnya aja udah provokatif ya. Terungkapnya sosok Satrio Piningit dan akankah 2025? Jadi tugas kita simpel aja. Kita bongkar bareng-bareng apa sih klaim di video ini dan kita coba pahami kenapa narasi kayak gini selalu menarik. Siap? Siap. Dan ini topik yang menarik banget karena sosok Satrio Piningit ini kan bukan hal baru yang muncul di YouTube ya. Akarnya itu ada di ramalan Jayabaya, teks kuno yang udah ratusan tahun ngeramalin datangnya pemimpin adil di tengah-tengah ya zaman Edan. Jadi video yang Anda kirim ini sebenarnya lagi menafsir ulang mitos yang udah sangat tertanam di budaya kita, tapi untuk konteks sekarang. Jadi ini bukan sekedar ramalan iseng, tapi upaya nyambungin mitologi lama, kekeresahan masa kini ya. Oke, kalau gitu mari kita mulai dari dasarnya. Menurut versi Kironggojati ini, siapa sih Satrio Piningit ini? Apa yang bikin dia beda dari katakanlah calon pemimpin yang kita lihat di pemilu? Nah, itu pertanyaan kuncinya. Dari awal video ini udah negesin kalau dia bukan sekedar pemimpin politik biasa. Dia digambarkan sebagai sosok terpilih. Misinya itu buat nunjukin ke dunia cara kepemimpinan yang benar itu gimana. Ada satu frasa kunci yang diulang-ulang terus, gebrakan-gebrakan keberanian. Jadi fokusnya bukan ke administrasi, tapi ke tindakan yang berani dan transformatif. Gebrakan keberanian, oke, istilahnya aja udah ngebangun ekspektasi ya kan? Tapi klaim sebagai sosok terpilih ini kan berat banget. Terpilih oleh siapa? Gimana video ini membangun legitimasi buat klaim sebesar itu? Nah, disinilah narasinya masuk ke ranah spiritual. Video ini bilang dengan lugas kalau dia itu benar-benar terpilih langsung oleh Sang Maha Kuasa. Jadi legitimasinya bukan dari suara rakyat, gitu. Wow, langsung dari ilahi ya? Betul, bukan dari partai juga. Dan prosesnya pun ya bukan lewat sekolah kepemimpinan atau kursus politik. Tentu bukan. Saya tebak prosesnya pasti lebih dramatis. Jauh lebih dramatis. Karakternya yang disebut hebat dan luar biasa itu katanya terbentuk dari tempaan yang brutal. Sumber ini pakai istilah puitis, kerasnya gedoran alam sama cobaan-cobaan yang terjadi. Jadi ini narasi soal pemimpin yang lahir dari penderitaan, bukan dari kenyamanan. Ditempah gedoran alam. Itu bahasa yang kuat banget ya. Seolah-olah kepimpinannya itu bukan hasil sekolah politik, tapi hasil seleksi alam yang paling keras. Ini jelas mau bikin kontras dengan profil pemimpin sekarang kan? Tepat sekali. Narasi ini secara nggak langsung bilang kalau pemimpin sejati itu nggak dibentuk di ruang ber-AC. Dia dibentuk di tengah badai kehidupan. Jadi kualitasnya itu nggak bisa dibeli atau direkayasa. Oke, pemimpin yang ditempa alam dipilih secara ilahiyah itu satu hal. Tapi narasi kayak gini biasanya butuh sesuatu yang lebih membumi ya kan? Kayak semacam hak gitu. Apa sumbernya? Nyinggung soal asal-usulnya. Garis keturunannya mungkin. Anda nangkep poin yang penting banget. Dan iya, narasi Kironggojati ini nutup celah itu dengan menurut saya cerdas. Dikatakan kalau Satrio Piningit ini sosok yang masih keturunan dari kerajaan besar Nusantara. Nah kan, selalu ada unsur darah biru atau garis keturunan istimewa. Selalu. Dan ini bukan sekedar bumbu cerita loh. Dengan ngaitin dia ke keturunan kerajaan besar Nusantara, ini langsung nyambung ke akar mitologi Ratu Adil dan Jayabaya tadi. Jadi ini upaya mengaitkan dia ke legitimasi historis dan spiritual yang kuat banget. Sesuatu yang nggak bisa ditawarin pemimpin politik biasa. Dan cara ngebuktiinnya gimana? Pasti bukan lewat tes DNA, kan? Hahaha, tentu aja enggak. Video ini ngeklaim kalau kebenaran garis keturunannya itu bakal terungkap seiring dengan terungkapnya misteri-misteri sejarah Nusantara yang udah lama terkubur. Jadi identitasnya diverifikasi oleh terbukanya tabir sejarah masa lalu. Wah, ini kayak alur film petualangan ya. Kemunculan sang pahlawan nyambung sama terungkapnya rahasia kuno. Oke, jadi kalau sosoknya semistis itu, gimana cara kita tahu dia bakal datang? Sumber ini ngasih tanda-tanda zaman gitu nggak? Tentu saja. Ramalan nggak lengkap tanpa tanda-tanda kan? Dan menurut narasi ini, tanda-tandanya itu sebenarnya udah ada di sekitar kita, kalau kita mau mempelajarinya. Ada 3 yang utama disebut.
Pertama, dan ini yang paling sering kita rasain, adalah situasi alam ini. Maksudnya kayak bencana alam, cuaca ekstrim, yang makin aneh belakangan ini. Tepat. Mereka ngelihatnya bukan kejadian acak, tapi sebagai sinyal, bagian dari pola yang lebih besar. Terus yang kedua, fenomena-fenomena yang sudah terjadi. Ini bisa diartiin sebagai peristiwa sosial atau politik besar yang mengguncang tatanan. Dan yang ketiga? Yang ketiga, yang paling personal, perilaku orang-orang di zaman sekarang. Yang mungkin nunjuk ke apa yang sering kita sebut degradasi moral atau polarisasi sosial gitu ya? Persis. Dan poin pentingnya, menurut video ini, semua itu bukan kejadian sial yang acak. Semua itu justru pelajaran yang disajin alam semesta biar manusia bisa paham cara nyelesain persoalan. Jadi, kekacauan itu sendiri adalah kurikulumnya. Kekacauan sebagai kurikulum. Itu cara pandang yang menarik. Jadi alam dan kondisi sosial ini seolah-olah lagi ngomong sama kita. Terus gimana tanda-tanda ini nyambung ke misteri masa lalu yang tadi Anda sebut? Apa gejolak alam ini yang jadi pemicunya? Koneksinya langsung banget. Dan disinilah jeniusnya narasi ini. Menurut alurnya, gejolak alam dan sosial inilah yang jadi semacam kunci pembuka. Sumbernya bilang, sesuatu yang telah lama hilang, sesuatu yang telah lama terkubur, itu akan muncul. Itu kiasan atau... Mereka merujuk secara spesifik ke misteri peninggalan kerajaan Nusantara yang hilang tanpa jejak. Anda tahu kan, cerita soal kerajaan megah yang lenyap atau situs purbakala yang cuma ada di legenda? Nah, video ini ngeklaim bukti-bukti fisiknya itu bakal terungkap muncul satu demi satu. Mungkin karena gempa atau air laut surut. Wow, efek dominonya kerasa banget ya. Gejolak zaman sekarang ngebuka kunci sejarah. Terus kunci sejarah itu ngebuktiin identitas pemimpin masa depan. Alur yang kuat banget. Sangat kuat. Karena ini ngikat masa lalu, masa kini, dan masa depan jadi satu cerita utuh. Dan di momen terungkapnya misteri itulah, tabir soal siapa Satrio Piningit dan dari mana asalnya bakal kebuka. Kebenarannya dibuktikan oleh sejarah itu sendiri. Tapi yang bikin saya penasaran, dari semua ini ada satu hal yang terus diulang. Kenapa mereka begitu yakin sama satu angka? Kenapa harus 2025? Apa istimewanya tahun itu menurut mereka? Nah, itu jangkarnya. Tanpa titik waktu yang spesifik, ramalan kan jadi ngambang, ya kan? Tahun 2025 di video ini digambarin dengan frasa yang definitif banget. Awal mulai dari segalanya. Perhatiin kata-katanya ya, awal mulai. Bukan puncaknya. Bukan. Jadi ini bukan garis finish, ini garis start. Garis start. Oke. Tepat. Ini titik aktivasinya. Sumber ini nyebutnya sebagai momen dimulainya perubahan yang baru, perubahan yang akan terus diperbaharui. Jadi, ini gerbang menuju era baru. Di tahun inilah, menurut Ki Ronggojati, pelajaran-pelajaran yang tadinya cuma tersirat, bakal tergambar dengan jelas banget buat semua orang. Kayak momen pencerahan kolektif, gitu. Bisa dibilang gitu. Ini momen ketika sang legenda, Satrio Piningit, yang kata Piningit itu kan artinya lebih dari tersembunyi ya. Ada nuansa sengaja disimpan, dijaga alam sampai waktunya tiba. Oh, jadi bukan sembunyi karena takut. Betul, dia sengaja disimpan, karena memang belum saatnya. Nah, di tahun 2025 itulah dia akan memulai pergerakannya. Jadi 2025 atau tahun aktivasi, bukan tahun penyelesaian. Oke, awal mulai dari segalanya. Bukan akhir, tapi awal. Perspektif yang penting. Jadi setelah ditempa alam, punya garis keturunan istimewa, muncul di 2025, pemimpin seperti apa yang akhirnya digambarkan. Profilnya gimana pas dia benar-benar muncul? Profilnya digambarin dengan tegas banget, hampir tanpa kompromi. Ada dua karakteristik utama yang diulang-ulang terus. Pertama, dia adalah pemimpin yang tidak mengenal kata takut. Kedua, pemimpin yang tidak mengenal kata menyerah. Ini profil seorang pejuang, bukan birokrat. Bahasanya absolut banget ya. Tidak mengenal kata takut, tidak mengenal kata menyerah. Ini ngebangun citra orang yang teguh banget. Betul. Dan untuk memperkuat citra itu, video ini ngasih julukan lain yang lebih kuat lagi. Dia disebut Sang Legenda, dan yang paling signifikan, seorang panglima perang akhir zaman. Panglima perang akhir zaman? Iya, istilah itu berat banget maknanya. Itu bukan lagi citra presiden atau perdana menteri, itu citra komandan dalam pertempuran besar. Persis. Ini nunjukin perannya. Dalam narasi ini bukan cuma sebagai pemimpin administratif yang urusin APBN. Peranannya itu sebagai komandan dalam sebuah perjuangan besar melawan kekacauan zaman edan tadi.
Makanya profilnya pejuang, bukan manajer. Jadi, ini bukan soal program kerja 100 hari ya, ini soal pertempuran fundamental. Dan dari nadanya, narator di video ini kayaknya yakin banget ini bakal terjadi. Sangat yakin. Ada penekanan kuat pada keniscayaan. Di bagian akhir, naratornya bilang kalau semua ini akan segera menjadi kenyataan. Dan buat nepis keraguan penonton, ada kalimat pamungkasnya. Kun fayakun. Tidak ada yang tidak mungkin di atas muka bumi ini. Sebuah pernyataan keyakinan mutlak. Ya, itu cara buat mindahin narasi ini dari ranah prediksi manusia ke ranah kehendak ilahi. Pesannya jelas, ini bukan lagi soal jika, tapi cuma soal kapan. Oke, jadi mari kita coba tarik benang merahnya. Menurut Ki Ronggojati, Satrio Piningit ini sosok pilihan maha kuasa, ditempa cobaan berat, punya garis keturunan kerajaan Nusantara yang bakal terbukti nanti, kemunculannya ditandai fenomena alam dan sosial, dan semua ini akan mulai teraktivasi di tahun kunci, 2025. Sosoknya pun seorang panglima perang. Nah, setelah dengar semua ini, pertanyaan besarnya, apa artinya ini semua buat Anda yang lagi nyimak? Ini nih pertanyaan paling penting. Dan menariknya, sumber ini kayaknya udah ngantisipasi pertanyaan itu dan ngasih jawabannya sendiri di bagian paling akhir. Setelah semua penjelasan megah soal ramalan, pemimpin hebat, perubahan kosmik, video ini ditutup dengan kalimat yang tiba-tiba ngebalikin fokusnya. Oh ya? Gimana bunyinya? Saya kutip langsung ya, karena ini bagian paling menarik. Bagaimana caranya kita untuk menyikapinya? Gimana caranya kita untuk mempelajarinya? Itu tergantung kepada diri kalian dan cara kalian untuk mengolah batin kalian. Setelah ngebangun ekspektasi soal juru selamat dari luar, pesan terakhirnya justru tentang pekerjaan di dalam diri. Benar juga, semua kembali ke diri kalian dan mengolah batin. Ini kayak plot twist ya? Tepat. Jadi, pemikiran penutup yang mau saya tawarkan untuk Anda renungkan adalah ini. Video ini ngelukisin dengan detail soal datangnya pemimpin besar, juru selamat eksternal yang bakal benerin segalanya. Tapi, pesan terakhirnya justru narik kita kembali ke dalam, ke batin kita masing-masing. Jadi pertanyaan yang tersisa buat Anda renungkan mungkin bukan apakah ramalan ini bakal terjadi. Melainkan terlepas dari benar atau enggaknya ramalan ini, pelajaran apa yang bisa Anda ambil dari gagasan bahwa kunci untuk memahami tanda-tanda zaman, untuk menghadapi perubahan sebesar apapun, ternyata nggak dimulai dari nyari sosok di luar sana, tapi justru dimulai dari perjalanan ke dalam, dari apa yang disebut mengolah batin diri sendiri.